Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Baiklah, dalam kesempatan yang baik ini saya akan mereview buku Hukum Acara Peradilan Agama yang ditulis oleh Dr. Sudirman L. Magister Hukum, yang diedit oleh Abdul Karim Faiz MSI dengan nomor ISBN 9786236622865 KDT dengan jumlah halaman 175 halaman dengan ukuran 14,8 cm dikali 21 cm. Cetakan pertama April 2021, diterbitkan oleh IAIN Parepare Nusantara, Jalan Amal Bakti nomor 8, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Dalam buku ini terdiri dari 9 bab. Bab pertama yaitu mengenai lembaga peradilan di Indonesia, yang mencakup poin kedudukan lembaga peradilan di Indonesia, definisi peradilan, yang mana bagi umat Islam keberadaan lembaga peradilan itu merupakan sesuatu yang mutlak adanya. Ia ada berbanding lurus dengan adanya Islam dan pemeluknya, sehingga dimanapun ada Islam dan pemeluknya, maka di situ pasti ada lembaga peradilan, karena ia berfungsi sebagai lembaga yang akan menyelesaikan sengketa. Peradilan adalah segala sesuatu atau sebuah proses yang dijalankan di pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus, dan mengadili perkara dengan menerapkan hukum atau menemukan hukum. Bahasan yang kedua yaitu peranan dan tugas fungsi lembaga keadilan. Pada bab 2 membahas tentang pengertian hukum acara peradilan agama, sumber hukum acara peradilan agama, kesulitan beracara di muka peradilan agama. Beracara di muka peradilan agama tidaklah semudah seperti diperkirakan. Oleh sementara orang bahkan lebih sulit dari beracara di muka peradilan umum. Untuk beracara di muka peradilan agama, orang harus memahami secara benar dan baik hukum acara yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai ketentuan khusus. Selain itu juga harus memahami bagaimana cara mewujudkan hukum material Islam melalui hukum proses Islam. Pembahasan selanjutnya yaitu tujuan dan fungsi hukum acara peradilan agama. Adapun pada bab 3 membahas tentang gugatan dan permohonan pada peradilan agama di Indonesia. Peradilan agama memiliki peranan penting dalam masalah hukum yang terkait di negara ini, salah satunya dalam menangani masalah perdata. Jika tidak ada peradilan agama, entah apa yang terjadi dengan suatu negara tersebut. Yang jelas, pemerintahan yang berjalan tidak akan seimbang. Akan banyak sekali kekacauan yang terjadi dan tidak bisa dikondisikan dengan waktu yang singkat. Poin pembahasannya mengenai pengertian gugatan dan permohonan, pembuatan surat gugatan dan permohonan, kewenangan-kewenangan peradilan agama tentang gugatan dan permohonan, kewenangan mengadili sengketa, hak milik antara orang Islam dengan non-Muslim, pihak-pihak dalam perkara, kuasa, prosedur pendaftaran gugatan dan permohonan, isi dan ciri-ciri surat gugatan dan permohonan, tata cara pengajuan gugatan dan permohonan, dan sita jaminan. Pada bab 4 membahas prosedur penerimaan perkara di pengadilan agama. Poin pembahasannya meliputi tahap pembuatan gugatan, tahap pembayaran panjar, pendaftaran, hingga pendaftaran akhir, penetapan majelis hakim atau yang biasa kita sebut PMH, penetapan majelis hakim, penentuan hari sidang, sampai pemanggilan para pihak.
Pada bab 5 membahas proses pemeriksaan perkara dalam sidang peradilan agama. Pokok bahasanya mengenai sidang pertama, jalannya persidangan pertama, hingga hal-hal yang mungkin terjadi di dalam persidangan, ketentuan majelis hakim, dan tahapan-tahapan dalam pemeriksaan perkara. Adapun pada bab 6 membahas tentang pembuktian terkait pengertian dan dasar hukum pembuktian itu sendiri, teori-teori pembuktian, macam-macam alat bukti, serta tata cara dan persyaratan pembuktian dengan alat bukti saksi. Pada bab 7 tentang produk hukum peradilan agama, yaitu putusan dan penetapan. Pembahasan selanjutnya tentang prosedur sita dan eksekusi dan bagaimana sih upaya hukum yang dapat dilakukan di muka persidangan. Dalam buku ini, pokok bahasan yang tadi paparkan sangat mudah dipahami oleh pembaca, sehingga membuat pembaca tidak bosan dan ingin terus membaca buku ini, karena sangat menambah pengetahuan dan wawasan tentang peradilan agama. Tentunya dengan mencantumkan referensi yang jelas, sehingga pembaca pun tidak ragu akan ilmu yang diperoleh dari membaca buku ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam mereview buku Hukum Acara Peradilan Agama yang ditulis oleh Dr. Sudirman. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disregard the world and run to what you know is real.